perkenalkan nama saya Nafila Cahyadiningrum dari kelas 10E8 dengan nomor absen 27. Hari ini saya akan menceritakan tentang hikayat si miskin. Yuk, ikuti. Pada zaman dahulu di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ketakutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan hanya bisa memakan kayu dan juga buah-buahan yang ada di hutan. Setelah beberapa lama, istri si miskin mengandung selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang pohonnya berada di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ketika ia berada di keindraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang, ia akan memiliki anak di situasi yang buruk. Lalu ia pun berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak mungkin bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja itu." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu sang suami pun berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Sang istri pun berhenti menangis. Lalu si miskin pun pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta sebiji mangga karena ia takut pedagang akan memukulnya. Pedagang buah mangga itu pun bertanya, "Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang berada di pasar itu pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu pedagang itu pun memberikan si miskin buah mangga, makanan, bahkan pakaian juga. Si miskin pun heran karena biasanya ia akan diusir, ditendang, bahkan dipukuli. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk bertemu istrinya. "Istriku, ini buah mangga yang kau minta. Ada juga pakaian dan beberapa makanan di dalamnya." Tetapi bukannya senang, sang istri pun malah menginjak-injak apa yang diberi oleh si miskin. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan karena bukan buah mangga dari taman raja. Ia pun berkata, "Biarkan aku mati saja." Si miskin pun sangat terpukul ketika melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap sang maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hei miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun berkata sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah itu? Untuk dimakan, tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambilkanlah setangkai buah mangga untuk si miskin. Setelah itu, si miskin pun pulang menemui sang istri. Setelah itu, sang istri pun tertawa senang karena melihat si miskin membawa buah mangga dan memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri pun menangis ingin buah nangka yang pohonnya ada di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun datang membawa buah nangka yang ada di taman raja. Bulan setelah itu, pada malam hari ke-14 bulan itu, bulan bersinar sangat terang. Pada saat itu, istri si miskin melahirkan anak laki-laki yang tampan, yang diberi nama Mara Karma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan, ia pun menggali tanah untuk membuat pondasi untuk membuat rumah tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali, ia menemukan telajuk besar yang berisi banyak sekali emas. Istrinya pun datang melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan bisa membeli barang-barang mewah untuk keluarganya. Setelah ia memberi barang-barang itu, ia mandi di sungai, lalu menimang anaknya dan berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangi wajah ayahandamu ini, biarkan hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, pari, istana, menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu,
dan si miskin menjadi raja yang berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya yaitu Ratna Dewi Puspasari. Nilai yang terkandung yaitu nilai kesabaran dan ketabahan, kasih sayang dan juga pengorbanan, tanggung jawab dan juga empati, belas kasih dan solidaritas, keadilan serta nilai kepercayaan kepada takdir dan kekuatan doa, meyakini bahwa Tuhan akan mengubah nasib seseorang.